Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang saya muliakan seluruh jemaah Thariqah As-Sadziliyah dimanapun berada dan kepada siapapun bermursyid. Yang saya cintai seluruh jemaah, seluruh wali santri, santri dan alumni pesantren Al-Irsyad, Manana Bogor dan pesantren Zawiyah Cirebon. Kalau bicara tentang takdir sedikit saja, ini menurut yang saya pahami ya, bahwa ketika saya bicara tentang alam semesta, hukum alam, causa prima, itu memang berkaitan sekali dengan takdir Allah. Allah, ya Allah, hukum alam semesta ya hukum alam semesta yang sudah Allah Ta'ala buat dan dijadikan takdir. Jadi pemahaman saya bahwa Allah telah menulis takdir, menciptakan takdir dari sejak zaman azali, itu adalah hukum alam ini. Hukum alam ini ada banyak. Ada orang-orang psikologi menyatakan ada 12 hukum alam, seperti hukum tarik-menarik, law of attraction, hukum getaran seperti law of vibration dan lain-lain sebagainya, hukum gravitasi, hukum keseharusan, hukum keterbalikan, dan lain sebagainya. Itu hukum alam. Gravitasi itu hukum alam. Sebab musabab causa prima itu juga hukum alam. Allah sudah menciptakan hukum pada alam ini. Maka kita manusia adalah bagian dari alam ini, bagian dari semesta, ya harus mengikuti hukum alam ini. Seperti sebuah perusahaan. Ownernya, seperti contoh saya punya beberapa perusahaan dan setiap perusahaan itu saya buat SOP-nya beda-beda, standar operasional kerjanya ya itu beda-beda. Misalnya di satu perusahaan ini saya buat sistemnya begini, maka karyawan saya, pegawai saya yang tidak mengikuti sistem, yang tidak mengikuti SOP, dia akan tersingkirkan, itu pasti. Nah, ketika mereka dipecat, bukan karena saya benci sama karyawan saya itu, bukan. Tapi karena dia tidak melakukan SOP yang benar. Dia menyalahi SOP. Jadi, saya sudah menciptakan SOP-nya. Saya sudah menciptakan hukumnya di perusahaan saya. Siapapun yang mengikuti, maka dia akan aman, selamat. Namun siapapun yang melanggar SOP saya, dia akan tersingkirkan dengan sendirinya. Lalu adapun orang-orang yang dekat dengan saya, yang menjaga ada keterikatan emosional, saya ridho sekali dengan karyawan saya yang satu ini, sehingga ketika dia menyalahi SOP yang seharusnya dia dipecat, memang secara hukum di perusahaan itu dia harus dipecat. Tapi karena dia dekat dengan saya ridho dengan dia, saya ambil, saya pindahkan ke perusahaan yang lain. Gitu. Begitu pula kita. Barangkali kita sudah melakukan satu tindakan perbuatan yang menyalahi hukum alam ini. Kita berbuat jahat dengan sengaja, kita menyakiti orang dengan sengaja, kita akan tercampakkan oleh hukum alam ini. Namun, jika saja kita terus berdoa kepada Allah, minta ampun kepada Allah sampai mendatangkan kecintaan Allah kepada kita, maka kita akan dipindahkan ke tempat lain dengan cintanya. Kita akan diselamatkan oleh Allah dengan cintanya. Jadi mengenai takdir, lagi-lagi apapun yang kita lakukan itu adalah pilihan kita. Waman syaa falyu'min, waman syaa falyakfur. Kata Allah, siapapun yang ingin beriman, silahkan. Siapapun yang ingin menjadi orang kafir, silahkan. Itu pilihan kita. Namun kemudian, apapun yang di luar kontrol kita, yang tidak bisa kita kendalikan, itulah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Sikap kita hanya menerima, pasrah terhadap apapun yang tidak bisa kita kontrol. Karena bagaimanapun kita tetap tidak bisa mengubah itu, karena itu di luar jangkauan kita, di luar kontrol kita. Seperti apa contohnya? Ada orang-orang yang menghujat saudara, itu kan di luar kontrol kita. Hujatan-hujatan, pujian-pujian itu adalah dari mereka, bukan dari kita. Tinggal bagaimana sikap kita, gitu loh. Jadi sikap kita itu adalah pilihan kita.
Kemarin saya memberikan ilustrasi bahwa ceritanya di dalam restoran yang mewah, luar biasa, itu ada ibu-ibu yang makan. Wah, ada rombongan ibu-ibu makan. Dia sambil makan, sambil senang-senang, tiba-tiba ada kecoa ya di kepalanya. Yang mulia Ayah Saiful, saya kutip ilustrasi Ayah pada keterangan video saya ini. Jadi ibu-ibu itu lagi enak-enak makan, kemudian nempel tuh kecoa. Setelah dia tahu ada kecoa, dia panik luar biasa, dia ketakutan, dia lari ke sana sini sampai berantakan semua isi restoran itu. Tiba-tiba ada anak kecil yang berani melihat ibu-ibu, kecoa di kepala ibu-ibu itu, dia samperin, dia ambil kecoanya, dia jalan keluar, dibuang. Masalah selesai. Jadi masalahnya itu bukan pada kecoa sebetulnya, pada reaksinya, pada reaksi ibu-ibu itu. Nah, yang ingin saya katakan adalah semua tindakan kita, semua apa yang kita lakukan itu adalah pilihan kita. Kita mau sholat malam atau tidak sholat malam itu pilihan kita. Kita mau makan atau tidak makan itu pilihan kita. Tapi apapun yang orang lain lakukan kepada kita, kejadian-kejadian apapun yang menimpa kita, itu adalah sesuatu yang tidak bisa kita kontrol. Maka dia yang saya sebut sebagai takdir. Nah, kalau takdir sudah ditentukan oleh Allah, pasti itu baik buat kita. Hanya saja barangkali itulah cara Allah untuk memberikan pelajaran kepada kita agar kita bisa lebih memahami tentang itu. Sebab biasanya orang belum bisa menerima nasihat dari siapapun tentang kebaikan. Kemudian Allah lah yang turun tangan untuk memberikan nasihat berupa kejadian-kejadian yang membuat dia bisa merasakan, oh nggak enak ya begini. Nah, pendidikan dari Allah itulah yang bisa mengajarkan orang. Bahasa saya bahwa penderitaan hidup itu adalah pendidikan terbaik buat kita. Orang yang ngomongnya terus berapi-api, terus kelihatan hebat, paling benar sendiri, sesungguhnya dia jarang sekali menemukan derita hidup. Orang yang sudah banyak menemukan derita hidup, banyak diuji, maka dia akan menjadi bijaksana. Karena alam ini sudah mendidik dia untuk bisa memahami bahwa tidak ada di dunia ini yang pasti, namun tidak ada juga yang tidak mungkin. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan kesalahan saya dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.